7. Cara menghapus dosa zina dengan zikir dan amalan. Dosa zina adalah dosa paling keji dan paling berat dosanya karena hampir setara dengan membunuh manusia. Perbuatan ini amat dikutuk oleh Allah, bahkan mendekati zina saja kita dilarang, apalagi sampai berzina. Zina sendiri ada dua macam, yaitu pertama zina muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh mereka yang sudah menikah. Yang kedua, zina ghairu muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh mereka yang belum pernah menikah. Cara menghapus dosa zina adalah salah satunya dengan hukuman di dunia. Adapun hukuman perbuatan zina adalah dengan rajam atau lemparan batu hingga mati bagi pelaku zina muhson, dan hukuman dera atau cambuk serta diasingkan 1 tahun lamanya bagi mereka yang melakukan zina ghairu muhson. Seperti halnya yang tertera pada Al-Quran surat An-Nur ayat 2 yang artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukum mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. 7. Cara menghapus dosa zina. Meskipun zina adalah dosa yang begitu besar, namun bukan berarti Allah tidak mengampuni dosa tersebut. Ada beberapa cara menghapus dosa zina dengan amalan dan zikir. Adapun amalan dan zikir yang bisa menghapus dosa besar di antaranya, yang pertama, menyesali perbuatan zina yang dilakukan. Cara menghapus dosa zina yang paling utama adalah dengan menyesali perbuatan tersebut. Rasa sesal yang dirasakan oleh seseorang yang berbuat zina dapat mengembalikannya pada jalan yang benar dan kembali pada Allah. Menyesali dosa yang pernah dilakukan dapat membersihkan hati dan memantapkan niat jika rasa sesal itu dijadikan awal dan cambuk untuk bertaubat pada Allah. Yang kedua adalah dengan bertaubat secara nasuha atau disebut dengan taubat nasuha. Taubatan nasuha adalah cara menghapus dosa zina paling utama. Taubat artinya menyesali dan tidak mengulangi lagi. Benar-benar menyesal dan berjanji pada Allah untuk tidak mengulangi dosa zina. Allah memberikan janji bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang melakukan kesalahan sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah pada surat At-Tahrim ayat 8 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb-mu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang ketiga adalah dengan melakukan sholat taubat. Seseorang yang ingin bertaubat atas dosa-dosanya dapat meminta ampunan lewat sholat taubat. Sholat taubat itu sendiri adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebanyak 2 hingga 6 rakaat pada malam hari selepas sholat Isya. Cara menghapus dosa zina yang telah dilakukan ini bertujuan untuk membersihkan diri dari segala sisa-sisa aura negatif setelah sekian lama penuh dengan lumuran dosa. Dengan mengerjakan sholat taubat dan tentunya tidak meninggalkan sholat wajib, dosa yang dilakukan akan diampuni oleh Allah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222, yang berarti, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Cara keempat, membasahi lisan dengan zikir dan memperbanyak istighfar. Cara menghapus dosa zina yang berikutnya adalah dengan memperbanyak istighfar, senantiasa membasahi lisan kita dengan bacaan-bacaan zikir. Bacaan istighfar merupakan kalimat permohonan ampun dari Allah dan dosa-dosa seseorang dapat dihilangkan dengan terus menyebut dan mengingat asma Allah. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat Al-Imran ayat 135 berikut ini, yang artinya, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu
sedang mereka mengetahui. Cara kelima adalah dengan bersedekah dan berbuat baik pada sesama. Memperbanyak sedekah, memperbanyak kegiatan sosial juga dapat menghapus dosa zina. Membantu sesama adalah kunci dari dihapuskannya dosa manusia, pahala pun terus mengalir. Melakukan kebaikan-kebaikan seperti memberi makan binatang dan sebagainya, seperti yang dikisahkan seorang wanita pelacur yang masuk surga karena memberi minum seorang anjing yang kehausan. Cara keenam adalah dengan amalan puasa. Berpuasa adalah salah satu cara melatih hawa nafsu dan kesabaran kita. Puasa juga dapat menghapuskan dosa zina apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, terutama jika melakukan puasa sunnah seperti puasa Arafah dan puasa Asyura. Cara ketujuh yaitu dengan memperbanyak baca Al-Quran. Al-Quran dapat mencernihkan hati, termasuk hati orang yang dahulu pernah berbuat zina. Membacanya, Al-Quran tidak hanya mendatangkan ketenangan, akan tetapi juga menghapuskan dosa seseorang, termasuk dosa zina yang sangat keji. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Dan demikian amalan-amalan cara menghapus dosa zina yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk Anda. Nah, apabila Anda mencari sarana spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah, hendaknya menggunakan sarana berupa tasbih karomah, sebuah tasbih yang menggunakan doa-doa spiritual berisi nur karomah, sebuah energi spiritual untuk mendekatkan diri pada Allah Sang Maha Kuasa. Untuk mendapatkannya silahkan kunjungi website resmi kami di www.tasbihkaromah.com. Semoga bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.